Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zara Hanifah dari kelas 05 SMJK 003. Sini saya akan membahas tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ada fungsi-fungsi pajak. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi redistribusi pendapatan, yang keempat ada fungsi stabilitas. Untuk penjelasan di sini ada yang pertama fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya yang keempat itu ada fungsi distribusi pendapatan. Di sini adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada jenis-jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak pusat, yang kedua ada pajak daerah. Yang pertama ini ada pajak pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Ada jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama ini pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada bea matra. Untuk penjelasannya di sini adalah pajak penghasilan atau PPH. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat diterima atau diperoleh wajib pajak baik berdasarkan dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada pajak penambahan nilai atau PPN. PPN yang dimaksud di sini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Yang ketiga yang dimaksud dalam barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya bea matrai. Bea matrai ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen serta surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir yang kelima ini ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan juga atau bangunan. Sistem perpajakan di sini ada 3, yaitu official assessment, self assessment, sistem perpajakan Indonesia.
Di sini penjelasannya yang pertama yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Yang kedua yaitu self-assessment, besarnya pajak yang terhutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini kegiatan perhitungan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang dilakukan oleh pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan, pengawasan maupun penegakan hukum atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang ketiga ada sistem perpajakan di Indonesia. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 atau pas reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda atau Ordonansi PPS 1925 dan Ordonansi PPD 1944. Indonesia telah menggantikan sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perpajakan. Mungkin itu saja tentang perpajakan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.